Shalom saudaraku. Hari ini kita belajar topik yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lampau, dan ini saya mau lanjutkan untuk beberapa waktu ke depan. Menjadi berkat untuk kita semua. Kita bicara tentang keluarga. Tentang keluarga, dan penting untuk kita semua. Kenapa keluarga begitu penting bagi kita? Dan Allah yang menjadikan kita umat ciptaannya serupa dan segambar dengan Allah. Yang pertama dia bangun adalah keluarga. Lembaga pertama yang Allah bangun adalah keluarga. Dan keluarga dibahas oleh Allah dari awal Kejadian. Pasal 1 ayat 26 sampai 28. Dan diakhiri dengan Wahyu pasal 19. Berarti keluarga menjadi fokus. Keluarga menjadi pusat perhatian Allah untuk memperluas kerajaannya di bumi. Untuk mewartakan Injil kerajaannya di bumi. Untuk menyaksikan siapa Allah itu di dalam setiap keluarga yang Allah bangun. Amin saudara. Judul hari ini adalah keluarga sebagai rancangan ilahi dan pusat penyembahan kepada Allah. Keluarga sebagai rancangan ilahi dan pusat penyembahan kepada Allah. Penting sekali. Pusat penyembahan kepada Allah mulai dari keluarga. Pusat penyembahan kesaksian mulai dari keluarga. Siapa Allah itu? Dan itu terbangun dari penyembahan kepada Allah. Saudaraku, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, mari kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Oke, sudah ada, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala makhluk seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wah, luar biasa. Dan Allah menciptakan mereka laki-laki, mereka perempuan, dan diciptakanlah mereka oleh Allah. Siapa mereka? Laki-laki. Siapa mereka? Perempuan. Dan mereka adalah keluarga. Amin. Siapa Adam? Siapa Hawa? Mereka adalah keluarga yang dibangun oleh Allah untuk pertama kali di muka bumi. Dengan tujuannya untuk memperluas kerajaannya di bumi. Jadi pusat penyembahan kepada Allah mulai dari keluarga. Haleluya. Pusat penyembahan kepada Allah dimulai dari keluarga. Luar biasa. Saudaraku, bayangkan seorang arsitek yang merancang sebuah rumah. Ia tidak hanya melihatnya, memikirkan bentuk luar, tetapi juga mulai dari fondasi, struktur bangunan, dan setiap kegunaan daripada ruangan demi ruangan. Seorang arsitek akan memperhatikan itu, fondasinya, struktur bangunannya, dan kegunaan setiap ruangan. Seluruh bangunan itu. Jika rumah dibangun tanpa memperhatikan fondasinya,
strukturnya, juga kegunaan fungsi setiap ruangan, maka bisa rapuh dan hancur rumah itu ketika diterpa badai. Amin. Demikian juga keluarga. Tuhan adalah arsitek kita. Amin. Tuhan adalah perancang kita yang menciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Jika kita membangun keluarga kita di atas fondasi Kristus Tuhan sebagai pusat penyembahan kita, relasi bisa retak. Arah hidup bisa menjadi kabur. Tapi kalau kita bangun di atas fondasi Kristus Tuhan sebagai pusat penyembahan kita, maka keluarga menjadi kuat. Keluarga menjadi kokoh dan terbangun di dalam pemeliharaan kasih dan setia Tuhan yang penuh diberkati. Amin. Itu dia. Mari kita perhatikan bagaimana kita membangun keluarga kita, saudara dikasihi Tuhan. Firman-Nya berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Haleluya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus 27, saya mau ulangi lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka adalah keluarga. Lihat kiri kanan dulu. Kita keluarga yang diciptakan Tuhan. Hal pertama yang kita belajar di hari ini, penting untuk kita renungkan, kita belajar. Hal pertama, keluarga adalah gambarnya Allah. Mari perhatikan, keluarga itu gambarnya Allah. Keluarga itu gambarnya Allah. Suami istri adalah keluarga, adalah gambarnya Allah. Suami istri anak-anak itu gambarnya Allah. Haleluya. Mari perhatikan baik. Keluarga itu gambarnya Allah. Karena Allah menciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Gambar artinya wujud fisik luar. Gambar. Tapi serupa itu bicara soal sifat, fungsi, karakter. Jadi gambar dan rupa itu bicara lengkap. Tubuh, jiwa dan roh. Karakter, sifat dan kelakuan kita bicara itu. Di mana Allah adalah pusat kehidupan, di mana Dia adalah kasih. Karena Allah itu Allah yang penuh kasih. Allah maha murah, maha kaya, maha pelindung, penuh dengan cinta dan kasih kepada manusia. Dia pun Allah penuh pengampunan, dan Dia Allah yang kudus. Maka yang harus dialami, yang harus dibangun di dalam keluarga sebagai pusat penyembahan kepada Allah adalah keluarga yang penuh kasih, pengampunan, dan kekudusan. Amin. Keluarga yang dibangun dalam penuh kasih mesra, pengampunan, dan hidup di dalam kekudusan. Untuk apa? Untuk memperluas kerajaan sebagai pusat penyembahan kepada Allah yang dimulai dari suami-suami dan istri, orang tua dan anak-anak, dari keluarga, untuk membuktikan bahwa kita adalah gambarnya Allah. Kita adalah gambarnya Allah. Haleluya. Perhatikan baik. Kalau gambarnya Allah, berarti satu tugas dan tanggung jawab yang paling penting bagi kita untuk menjaga, memelihara, merawat gambar itu agar tidak rusak. Gambar itu agar tetap utuh. Gambar itu agar tetap benar-benar memperlihatkan siapa Allah itu bagi dunia melalui setiap keluarga kita. Siapa Tuhan itu yang kita sembah melalui keluarga kita. Ketika kita tidak pelihara
dalam tuntunan kebenaran firman-Nya. Berarti gambar itu mengalami kondisi yang pudar, kondisi yang mengalami kerusakan, perlahan, dan perlahan. Oleh karena itu tugas keluargalah memelihara gambar Allah supaya tetap terang, tetap terpelihara dalam kasih Tuhan yang penuh pengampunan dan dalam kekudusan. Ini poinnya yang perlu kita bangun sebagai keluarga yang adalah gambarnya Tuhan. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 13 dan ayat 14. Alkitab berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini menjadi penting untuk kita bangun dalam keluarga. Suami istri, orang tua anak-anak, saudara dengan saudara. Haleluya. Satu ayat lagi, Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berarti keluarga, perhatikan. Dua ayat ini menekan tentang kasih, pengampunan, dan kekudusan. Kasih, pengampunan, dan kekudusan sudah mencakup banyak hal, seluruh maksud Tuhan. Kasih, pengampunan, dan kekudusan sudah mencakup seluruh sikap penyembahan dari keluarga kepada Tuhan. Haleluya. Seperti cermin, sebuah cermin, jika cermin itu bersih, ia memantulkan gambar dengan jelas. Cerminnya bersih, dia akan memantulkan gambar itu jelas. Tetapi kotor atau retak cermin itu, maka pantulan menjadi kabur. Tangkap? Pantulan menjadi kabur. Keluarga kita adalah cermin yang memancarkan siapa Allah kepada dunia. Perhatikan, cermin kalau kabur bisa lihat muka bagus-bagus, bisa. Apalagi retak-retak, pecah. Tapi kita lihat muka di situ, dia pecah-pecah kiri kanan. Kita bisa lihat muka di situ. Muka satu bulat atau juga terpecah di dalam. Lihat petak-petak, betul? Betul? Iya. Itulah contoh dari dua ayat ini. Berarti kita harus menjaga hidup kita sebagai keluarga menjadi cermin yang bersih. Cermin yang selalu betul-betul dapat dilihat jelas, yang memancarkan cahaya, memancarkan kuasa kebesaran Tuhan, memancarkan kasih mesra, memancarkan pengampunan, memancarkan hidup kekudusan bagi dunia ini lewat keluarga, melalui keluarga, dan dari keluarga. Pancaran kasih itu, pancaran pengampunan dan hidup kekudusan itu terpancar dari setiap keluarga yang adalah gambarnya Allah. Amin. Bisik kiri kanan, kita adalah cerminnya Tuhan. Kita adalah cermin. Haleluya. Cermin. Siapa yang tadi datang ke gereja tidak pakai cermin, artinya tidak berdiri di depan kaca. Adakah? Saya pastikan tidak ada satupun yang tidak berdiri di depan. Semua pasti berdiri di depan cermin. Betul? Muka, bedanya sudah cocok atau belum? Rambut sudah bagus atau belum? Amin. Haleluya. Baju sudah tergantung baguskah, cocokkah tidak? Kalau celana dengan
baju atau rok dengan blus sudah cocok atau tidak modelnya, bisa ganti berapa kali? Bisa. Betul? Bisa ganti berapa kali? Blus ini tidak cocok dengan rok. Celana ini tidak cocok dengan baju. Bisa ganti berkali-kali. Kenapa? Tidak cocok. Karena lihat dari cermin. Demikian pun Allah memandang kita, saudaraku. Demikian pun orang lain memandang kita sebagai cerminnya Tuhan. Amin. Harus memantulkan cahaya Tuhan, memantulkan kasih Tuhan, memantulkan pengampunan Tuhan, memantulkan kekudusan daripada Tuhan bagi dunia untuk bisa melihat siapa keluarga yang dibangun serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita adalah cermin itu. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tos dulu, mari kita jadi cermin. Haleluya. Selalu bersih. Haleluya. Selalu bersih. Yang kedua. Kenapa penting Allah membangun keluarga? Karena keluarga adalah gambarnya Allah. Yang kedua, karena keluarga adalah gambarnya Allah. Allah memberikan mandat, manusia menerima mandat dari Allah. Untuk apa? Berbuah dan berkuasa. Keluarga menerima mandat dari Allah untuk berbuah dan berkuasa. Bilang sama-sama, kita diberi kuasa, diberi mandat dari Tuhan untuk berbuah dan berkuasa. Keluarga menerima mandat Tuhan. Karena Tuhan menjadikan sebagai gambarnya Tuhan. Menerima mandat untuk berbuah, bermultiplikasi dan menerima kuasa. Untuk multiplikasi itu kuasa diberikan untuk terus lahir dan lahir, bukan saja secara biologis, turunan secara jasmani, tetapi terlebih secara rohani. Amin. Itu yang sering ketika saya dalam konseling pranikah atau memberkati pasangan-pasangan baru, sering ayat ini selalu saya sampaikan. Melihat di 2 ayat 15. Apa tujuan Tuhan? Apa maksud Tuhan? Mempersatukan dua insan yang berbeda. Budaya, karakter, sifat, dan berbagai macam hal. Apa tujuan Tuhan mempersatukan mereka? Daging dan roh. Yang dimaksudkan Tuhan, dikehendaki Tuhan adalah untuk terciptanya keturunan ilahi. Amin. Keturunan ilahi. Dan keturunan ilahi dimulai dari keluarga. Laki-laki dan perempuan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keturunan ilahi dibangun mulai dari sana. Bukan secara biologis saja, tapi secara rohani melahirkan jiwa baru, dan jiwa baru untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Itulah maksud Tuhan menjadikan kita keluarga untuk diberkati dan ada di bumi. Tujuannya adalah keturunan ilahi. Semakin banyak jiwa, semakin banyak keturunan yang kita bawa untuk Tuhan. Dan di dalamnya kita diberi kuasa untuk itu. Amin. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Allah memberkati mereka. Dan Allah berfirman, beranak cuculah. Multiplikasi. Dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkan itu. Wow. Penuhi bumi dan taklukkan itu. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu yang datang dari dunia. Bukan kita dikalahkan, tapi kita yang mengalahkan dengan otoritas dan kuasa dari surga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kita keluarga. Tuhan membangun keluarga untuk membangun generasi ke generasi. Amin. Dari generasi ke generasi terbangun keluarga ilahi yang serupa dan segambar dengan Allah.
dimulai dari keluarga. Luar biasa. Ini yang sering kali saya sampaikan. Begitu penting kita menjadi berkat. Begitu penting kita menjadi perwakilan kerjaan Kristus. Cerminnya Kristus yang dapat dilihat oleh dunia tanpa kita banyak bicara. Amin. Tanpa banyak kata-kata. Tapi dapat dilihat dengan sikap, perilaku, perkataan, perbuatan kita setiap waktu. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Untuk menjadi pelipat ganda, Tuhan selalu berfirman, selalu ingatkan, Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Hendaklah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, waktu duduk, waktu tidur, waktu bangun, waktu bepergian, waktu segala waktu. Ajar berulang-ulang dan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Sebab anak-anak tidak bisa dibiarkan untuk dibentuk oleh dunia, tapi bentuk dalam keluarga. Anak-anak mengenal Allah pertama, bukan di gereja, bukan di tempat lain, tapi mulai dari rumah. Amin. Mulai dari keluarga. Anak-anak mulai mengenal Tuhan, mulai dari keluarga. Maka paling penting kita didik anak-anak kita dari masa kecil. Bukan berarti kita biar Bapak tegur, Bapak kasih nasihat, Mama bela. Mama kasih nasihat, Bapak bela. Sudah kasih tinggal, dia masih kecil, tidak apa-apa. Hati-hati, kita lagi salah. Dibentuk, dilatih, diajar dari kecil. Amin. Waktu duduk, waktu tidur, waktu bangun, waktu bepergian, bicara terus firman, kasih nasihat terus, kasih nasihat terus. Kalau tidak, makin besar, makin keras, susah dibentuk. Amin. Bambu kalau makin tua, susah dibentuk, tapi masih muda, gampang dibentuk. Amin. Demikianlah didikan kepada anak-anak. Tidak bisa dibiarkan. Bilang nanti dia besar pasti dia bisa. Tidak. Dari kecil. Bahkan kalau dari dalam kandungan pun sudah didoakan, sudah ditumpangkan tangan atas kandungan ibu kekasih. Sehingga dari dalam dia sudah dengar firman Tuhan. Dari dalam dia sudah belajar. Dan waktu dia lahir, dia menjadi anak yang terus dilatih, diajar di dalam keluarga. Untuk menjadi generasi yang membawa pembaruan, yang juga menjadi cermin yang dapat dilihat oleh dunia. Amin. Kalau dibiarkan, maka coba saja kalau ke rumah orang. Coba. Satu ketika ada teman saya punya anak datang ke rumah. Anaknya sudah besar. Tiba-tiba dia naik di tangga, turun, dia bikin bunyi ini, naik di atas lantai 2, buk-brak. Pikir, anak ini diajar di rumah apa tidak? Naik, turun, lari, turun, naik tangga. Naik di atas, buk-brak, lari kiri kanan, turun lagi, bikin bongkar sana, bikin sini. Saya pikir-pikir, ini anak ini. Saya cuma lihat mamanya saja, karena mamanya teman. Saya cuma lihat mamanya saja. Mamanya cuma panggil namanya, nyong, titik, nyong, tapi dibiarkan terus. Lama-lama makin hebat, lama-lama makin kacau. Kenapa? Dibiarkan. Dosa pembiaran berbahaya. Bilang kiri kanan, dosa pembiaran berbahaya. Itu sebabnya Hofni dan Fineas harus mati. Kenapa? Sebabnya Hofni dan Fineas harus mati. Kenapa? Dibiarkan sekalipun bapaknya imam. Halo, mari kita latih anak-anak kita dari kecil untuk tetap menjadi anak yang benar-benar menjadi gambarnya Tuhan. Ikut papa dan mama, punya cara, ialah takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seorang penabur, seorang petani, dia tidak hanya menabur benih dan dikasih tinggal, tapi dia siram, dia rawat, dia cabut rumputnya. Kalau ada benalu dia kasih keluar, supaya tumbuhannya segar, subur, dan kemudian menghasilkan buah. Sama dengan kita mendidik anak-anak.
dirawat, dituntun, dilatih di dalam rancangan Tuhan yang baik. Sehingga dia akan bertumbuh juga menjadi anak yang setia dan takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, yang pertama, keluarga adalah gambarnya Allah. Yang kedua, gambar Allah. Itu Allah berikan mandat untuk beranak cucu, multiplikasi, dan kuasa untuk memerintah. Yang ketiga, melayani Tuhan adalah pilihan terbaik dan terutama dari keluarga. Pilihan keluarga yang terbaik ialah melayani Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, seisi rumah bicara keluarga, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ketika jadi gambarnya Tuhan, diberi mandat untuk multiplikasi dan berkuasa. Yang ketiga, punya pilihan yang tepat, menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Kenapa menjadi keluarga melayani Tuhan? Di dalam kebersamaan melayani Tuhan, di sana ada tuntutan kepada kita semua untuk bertumbuh di dalam kasih-Nya Tuhan, seperti gambarnya Allah sendiri, gambar dan rupa Allah sendiri. Amin. Haleluya. Karena ketika kabur pasti dibersihkan. Cermin kabur pasti dibersihkan. Dan tidak mungkin kita biarkan cermin itu sampai retak. Tidak mungkin. Karena kalau retak, maka pasti ada yang rusak. Maka pilihan yang tepat adalah menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Yosua punya ketetapan. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua membuat keputusan yang tegas. Bilang sama-sama, keputusan harus tegas. Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku. Berarti keluarga menjadi perhatian semua di dalam anggota keluarga. Bapak punya perhatian, mama punya perhatian, anak-anak punya perhatian, saling memperhatikan satu dengan yang lain di dalam keluarga untuk sama-sama melayani Tuhan. Kenapa? Dalam kebersamaan melayani Tuhan ada kekuatan Allah ada di sana, ada kuasa Allah di sana, ada gambar Allah di sana, ada rupa Allah ada di sana. Dan tanpa kita bicara, tanpa kita banyak bercerita tentang siapa Tuhan itu, dunia sudah bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah di dalam setiap keluarga. Amin. Keluarga, tempat yang terbaik untuk apa? Memuliakan Tuhan. Tempat yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 5. Iman yang hidup harus selalu diwariskan di dalam keluarga. Selalu diwariskan dan terus diwariskan di dalam keluarga. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Euneke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dari generasi ke generasi iman dibangun. Tete nenek turun ke anak-anak, anak-anak turun ke cucu-cucu, dan terus itu harus dibina terus, diteruskan
Diteruskan, iman itu harus dibangun dan harus dilatih dari waktu ke waktu di dalam setiap keluarga sebagai tempat di mana penyembahan kepada Allah yang tertinggi di dalam dan dimulai dari keluarga. Seperti kompas dalam perjalanan. Tanpa kompas kita bisa sesat, bisa tersesat, bisa salah jalan. Keputusan untuk melayani Tuhan adalah kompas yang menentukan arah keluarga. Keputusan untuk melayani Tuhan adalah kompas yang menentukan arah keluarga. Kenapa? Di sana sama-sama kita membangun kerajaan sorga. Di sana setiap anggota keluarga membangun kerajaan sorga di dalam setiap keluarga. Dari setiap pribadi yang adalah gambar dan rupa Allah itu terbentuk di situ. Terbentuk dari setiap pribadi dan dalam setiap keluarga. Maka melayani menjadi langkah yang paling tepat dan terindah untuk terlibat di dalam pelayanan. Amin. Coba senyum kiri kanan dulu. Senyum dulu. Senyum yang baik, senyum bukit. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang keempat. Keluarga adalah tempat ibadah yang paling hidup. Keluarga, kenapa begitu penting keluarga? Keluarga adalah tempat ibadah yang paling hidup. Jadi kalau keluar tempat ibadah yang paling hidup, waktu kita berkumpul dalam pertemuan ibadah raya seperti ini, akan lebih hidup. Berkobar-kobar. Berlompat-lompat, menari-nari. Kenapa? Karena keluarga lah tempat penyembahan, tempat ibadah yang paling hidup di dalam keluarga. Karena setiap orang terbentuk, dibangun menjadi gambarnya Kristus, jadi gambarnya Allah. Artinya semua lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, semua rindu akan Tuhan, semua mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi keluarga menjadi tempat yang paling hidup dalam hal beribadah. Dari mana kita mulai? Firman Tuhan berkata, latihan setiap waktu. Harus berlatih setiap waktu. Bilang berlatih setiap waktu. Untuk beribadah menjadi tempat yang paling indah, paling baik, paling tepat, tempat yang paling hidup untuk beribadah. Harus selalu berlatih. Berlatih dan berlatih. Berlatih. Haleluya. Luar biasa. Satu Timotius 4 ayat yang ke Firman Tuhan berkata, latihlah dirimu untuk beribadah. Latihlah dirimu untuk beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Coba buka 1 Timotius 4 ayat 78. Satu Timotius 4 ayat 78. Ayat Alkitab berkata, latihlah dirimu beribadah. Ya. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. 3. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang. Itu nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Bilang, latihlah dirimu beribadah. Dalam keluarga, setiap anggota, bapak, mama, anak-anak, cucu seisi rumah kita harus latih diri beribadah. Dan dia bilang, jauhilah tahyul, cerita
nenek-nenek tua yang tidak punya makna sama sekali. Tapi latihlah diri beribadah. Latih diri beribadah. Latih diri beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, kata firman. Tetapi ibadah itu berguna dalam banyak hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ayat 8 baca, 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup yang sekarang kita ada, dan untuk hidup yang akan datang dalam kekekalan. Makanya yang Tuhan ingin, Tuhan rindu adalah keluarga yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu pada akhirnya dibangun, dibentuk menjadi keluarga yang betul-betul mencapai kedewasaan penuh sampai pada akhirnya dalam Wahyu 19 menjadi pengantinnya Kristus dalam pernikahan anak domba Allah. Dimulai dari ciptakan dan kemudian masuk dalam pernikahan. Itu tujuannya. Maka jauhi tahyul, tapi latihlah dirimu beribadah. Amin. Latih diri beribadah. Latih diri beribadah. Latih diri beribadah. Ibadah yang sejati adalah menyerahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini kita latih terus. Latih terus. Lahir kembali satu kali, tapi pertobatan setiap hari. Artinya, terus dibangun, terus dilatih. Kalau belum bisa sabar dan terpancing emosi, berhenti, lalu belajar, latih lagi. Titik itu, latih lagi. Kalau merasa diri selalu benar terus, dan ternyata salah. Karena manusia tidak ada satupun benar, seorang pun tidak. Maka harus latih lagi. Bahwa semua yang kita pikirkan belum tentu benar. Karena cuma Allah yang benar. Maka latih lagi. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Latih setiap kehidupan kita, setiap waktu. Dalam karakter kita, sikap kita, perbuatan kita setiap waktu. Latih. Banyak orang gugur di dalam perjalanan ikut Tuhan. Karena kurang mengikuti latihan. Amin. Artinya latihan itu setiap hari. Latihan iman, latihan pertemuan kita dalam Kristus. Itu setiap detik, menit, jam, hari. Setiap waktu. Kalau tidak, kita tidak bisa kuat. Kita tidak bisa bertahan di tengah badai. Kalau kita tidak melakukan latihan terus. Tidak ada seorang atlet yang mencapai memperoleh juara tanpa latihan. Amin. Tidak ada seorang petinju yang bisa meraih juara gelar dunia kalau dia tidak berlatih. Tapi seringkali yang terjadi begini. Penonton lebih pintar dari pemain. Amin. Tapi firman Tuhan maksudkan hari ini bahwa kita semua adalah pemain dan bukan penonton. Amin. Bilang kiri kanan, kita semua pemain yang perlu latihan. Kita semua pemain yang perlu latihan. Karena kalau tidak latihan, bisa jadi kita cuma penonton. Dan biasanya penonton lebih pintar. Kalau main bola contohnya, lapangan hoki. Kesebelasan BSB melawan Bukit Zaitun, contoh. Kita support anak-anak kita main bola. Dipimpin oleh Abed kesebelasan kita. Dan mereka main bola di lapangan hoki. Kita nonton mereka main bola. Tentu waktu mereka untuk bermain itu mereka latih dulu. Latih untuk masuk pertandingan. Dan kita yang nonton. Abed sudah over bola main kiri kanan. Begitu mau tendang masuk gol, dia over ke teman yang satu. Langsung kita bilang, salah. Harusnya tadi dia langsung masuk. Kenapa dia harus over ke teman? Dan kebanyakan kita penonton yang paling pintar. Padahal kita tidak ikut bermain. Betul? Amin? Bilang kiri kanan.
Jangan jadi penonton, tapi harus jadi pemain. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan sebagai pemain harus latih. Latih setiap hari. Baru jadi pemain yang bagus. Jadi pemain yang betul-betul cerminnya Tuhan. Jadi pemain yang betul-betul jadi gambarnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Dan arena kita punya tempat latihan. Arena pelatihan kita untuk menjadi gambarnya Allah, menjadi cerminnya Allah. Arenanya bernama arena kasih, pengampunan, dan kekudusan. Arena latihan kita untuk menjadi gambarnya Allah, tetap jadi gambarnya Allah, namanya arena kasih, pengampunan, dan kekudusan. Itu arena latihan kita. Tetap dalam koridor kasih. Kalau ada kesalahan, tetap mengampuni. Dan jaga hidup dalam kekudusan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi gambar Allah yang terlihat indah. Amin. Latihan kita di situ. Latihan di dalam kasih, sabar, rendah hati, murah hati, baik, tidak sombong, tidak megahkan diri, dan semua kita latih di situ. Ketika ada kesalahan, lepaskan pengampunan, berikan pengampunan, dan terima juga permohonan pengampunan. Dan jaga hidup dalam kekudusan. Itulah arena pelatihan kita. Amin. Untuk gambar Allah tetap menjadi cermin yang baik. Itu di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Luar biasa. Keluarga menjadi cermin, keluarga menjadi arena tempat ibadah yang paling hidup. Mazmur 128 ayat 1 katakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Siapa itu? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Siapa itu? Dia laki-laki, dia perempuan, dia suami, dia istri, dan dia anak-anak di dalam keluarga. Adalah orang-orang yang berbahagia. Sebuah api kecil di rumah bisa menerangi semua sudut-sudut rumah yang gelap. Amin. Jika api itu pudar, api itu padam, rumah menjadi dingin. Kehidupan keluarga, kehidupan rohani keluarga adalah api itu. Kehidupan rohani setiap pribadi dalam keluarga itu adalah api yang memberikan terang itu. Yang sudah saya ulangi berkali-kali. Tempat yang paling indah dalam mewartakan kerajaan surga bukan saja di luar, tapi dari meja makan, ruang tamu, ruang tidur, dapur atau tempat di mana lilin itu bercahaya. Di dalam keluarga. Haleluya. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ada kisah sebuah keluarga sederhana yang setia berdoa bersama setiap malam. Mereka tidak sempurna, tapi punya komitmen yang kuat. Menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Dari tahun ke tahun mereka bertumbuh. Anak-anak mereka bertumbuh. Dengan iman yang kuat. Kenapa? Pusat kehidupan yang mereka pilih adalah Tuhan saja. Dalam kesederhanaan. Tapi mereka bertumbuh dalam iman yang kuat. Kekuatan keluarga cuma terletak pada bukan kesempurnaan, tetapi komitmen untuk menyenangkan Tuhan. Komitmen untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Ada sebuah kisah nyata. Ini kisah nyata. Seorang ayah dalam satu keluarga
sangat mengasihi dan mencintai keluarganya, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, sangat. Tetapi waktunya habis karena pekerjaan. Pergi pagi hari, pulang larut malam. Berbicara dengan anak-anak jarang. Apalagi berdoa bersama. Pulang sudah tidur. Satu malam anaknya yang kecil berdiri di depan rumah, dia tunggu bapaknya pulang. Ketika bapaknya pulang, dia tanya dengan polos begini, "Papa, 1 jam kerja papa itu harga berapa?" Bapaknya agak marah. Dan bapak bilang begini, "Mungkin 100.000. Mungkin 100.000. Ayahnya sedikit kesal waktu menjawab. Anak bilang begini, bisa saya pinjam 50.000? Bapaknya langsung marah karena pikir ini pasti mau beli mainan. Ayo masuk tidur. Hanya anaknya langsung masuk ke kamar. Karena bapak sudah marah, anaknya masuk kamar. Berapa saat kemudian bapaknya merasa tidak nyaman. Dan dia masuk ke kamar, dilihat anaknya sudah tempat tidur. Dia bawa 50.000. Dia kasih, "Nak, ini uang yang tadi." Yang anak minta. Anaknya bangun. Langsung dia ambil sesuatu dari bawah bantalnya. Keluar. Dia sudah kumpul sejumlah uang. 100.000. Dan waktu papanya sodorkan uang itu, dia langsung bilang, "Papa, ini saya sudah kumpulkan uang 100.000. Saya beli papa punya jam kerja besok 1 jam. 1 jam. Saya butuh papa untuk makan malam bersama." Saya butuh papa untuk 1 jam saja untuk makan bersama. Ternyata kekayaan, kecukupan, makan, minum, pakaian, dan semua kerja keras untuk keluarga belum cukup kalau kehadiran kita secara hati, secara hubungan belum dibangun bagus. Penting kekasih Tuhan. Tuhan tidak hanya merancang keluarga untuk hidup bersama, tetapi hidup dekat satu sama lain dan dekat dengan Dia. Tuhan bangun keluarga bukan saja untuk hidup bersama, tapi hidup dekat satu dengan yang lain dan dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Masalah terbesar keluarga hari ini bukan soal cukup ini cukup, tapi soal hubungan yang kadang kurang dekat, membuat keluarga jauh dari Tuhan. Amin. Doa bersama menjadi kekuatan. Mesbah doa menjadi kekuatan. Bangun kehidupan baca firman menjadi kekuatan. Hidup bersama. Tidak harus beberapa lama. Sekalipun beberapa 20 menit. Tapi harus continue, terus menerus. Itu harus dibangun. Tanpa itu, harta kekayaan boleh kita punya. Tapi tanpa kedekatan dengan Tuhan, semuanya sirna dan tidak akan ada gunanya. Amin. Hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita selalu dekat satu dengan yang lain. Kasih dan cinta satu dengan yang lain. Membangun satu dengan yang lain dan kebersamaan. Hubungan kita dengan satu dengan yang lain dan hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Maka dengan itu, keluarga betul-betul menjadi gambarnya Tuhan. Keluarga betul-betul menjadi menerima mandat dari Tuhan untuk bermultiplikasi dan menerima kuasa untuk memperluas kerajaan sorga di bumi. Dan keluarga jadi tempat yang paling hidup untuk beribadah kepada Allah. Dan pilihan keluarga adalah menjadi pelayan
Untuk apa? Membangun hidup yang makin menyenangkan, makin penuh dengan sukacita dan sejahtera dalam setiap keluarga yang dibangun menjadi gambarnya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.